Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Saat ini kita akan belajar terkait sama penerapan matriks. Yang pertama adalah menyelesaikan persamaan matriks dalam bentuk AX sama dengan B atau XA sama dengan B. Nah, perhatikan dalam aturan matriks itu ketika ada perkalian matriks antar dua matriks itu tidak bersifat komutatif. Jadi ketika ada A dikalikan B itu tidak akan sama dengan B dikalikan A jika itu dalam bentuk matriks ya. Oleh karena itu, jadi perhatikan terkait dengan ketentuan yang ada pada bentuk AX sama dengan B atau XA sama dengan B. Nah, perhatikan, jika ada matriks A dikalikan X itu sama dengan B. Nah, maka matriks X itu bisa dicari dengan A inverse dikalikan B. Ini ya. Sedangkan kalau dia X kali A itu sama dengan B, maka X itu dapat dicari dengan B kali A inverse. Dan ini tidak boleh kebalik ya. Mengapa berbeda ya? Berbeda kalau A-nya di depan, maka inverse-nya di depan, A-nya di belakang, inverse-nya di belakang. Nah, asal mulanya adalah ketika ada bentuk A X ya sama dengan B. Nah, maka kita bisa membuat A inverse dikalikan A dikalikan X itu sama dengan A inverse dikalikan B. Dan ini itu kan artinya ya, itu kan artinya adalah satu ya atau identitas kali X sama dengan A inverse kali B. Maka identitas kali atau satu kali X atau identitas kali X itu sama dengan X adalah A ya. A inverse dikalikan B. Nah, ini adalah ke sini. Kalau untuk yang bawah itu juga sama. Jadi, kalau ada X dikalikan A itu sama dengan B, maka X kalikan A, di sini kalikan A inverse di sini ya, sama dengan B kali A inverse. Kalau A inverse-nya di belakang, ya ini samanya di belakang. Dan ini artinya adalah identitasnya sama dengan B kali A inverse. Maka X sama dengan B kali A inverse. Dan ini adalah ya, seperti ini ya asal mulanya rumus mengapa kok bisa berbeda antara AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Untuk selanjutnya coba kita masuk ke contoh ya. Kita contohkan. Jadi misal ada matriks ya 9, 7, 5, 4 kalikan X itu sama dengan matriks 1, 2, 3, 4. Nah, maka kita bisa jawab tentunya ini adalah bentuknya adalah A X sama dengan B, maka bisa dicari X itu adalah apa? A inverse dikalikan B. Ini ya. Ini termasuk di yang atas ya. Nah, perhatikan, nah di sini soalnya adalah tentukan matriks X ya. Nah, dari sini kita bisa masuk ketika X berarti katakanlah ini adalah A, X sama dengan B.
kita bisa masukkan, boleh langsung atau kita identifikasi dulu juga bisa. 9, 7, 5, 4 kemudian kali X itu sama dengan 1, 2, 3, 4 sini. Maka X sama dengan A inverse, berarti inverse-nya determinannya ya, berarti 9 kali 4 kurangi 5 kali 7. Adjoinnya dibalik ya, 4, sini 9, sini negatif 7, sini negatif 5. Dikalikan B, berarti 1, 2, 3, 4. Maka diperoleh X itu adalah 1/36 dikurangi 35. Nah, untuk yang ini bisa dikalikan dulu ya, berarti baris kali kolom, kayak gitu. Nah, singkat ya, 4 kali 1 ditambah negatif 7 kali 3. Sini 5 kali 1 tambah 9 kali 3. 4 kali 2 ditambah negatif 7 kali 4. Kemudian negatif 5 kali 2 ditambah 9 kali 4. Nah, hasilnya adalah 1/1 ya. 4 dikurangi 21, negatif 5 ditambah 27, 8 dikurangi 28, negatif 10 ditambah 36. Akhirnya diperoleh 1/1 ya. 4 dikurangi 21 berarti negatif 17 ya. Kemudian di sini berarti bawahnya adalah 22. Sini ada negatif 20. Sini adalah 26, maaf. 26. Ya. Akhirnya sudah ketemu, inilah adalah matriks X. Jadi matriks X-nya diperoleh negatif 17, 22, negatif 20, dan 26. Mudah ya untuk mencari persamaan AX sama dengan B ataupun XA sama dengan B. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan penerapan matriks, bagaimana jika menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan matriks ya. Biasanya kalian ini kan menggunakannya adalah pakai eliminasi dan substitusi ya. Ya, tapi bagaimana kalau kita menggunakan matriks? Ternyata bisa diselesaikan. Nah, bentuk dari sistem persamaan linear dua variabel itu adalah AX ditambah B itu sama dengan P. Kemudian CX ditambah DY itu sama dengan Q. Nah, dari sini itu bisa dibuat matriks. Di sini ada A, ini ada Y ya. Kemudian B, C, D. Kemudian ini dikalikan variabel X sama Y. Nah, ini akhirnya P sama Q. Jadi nanti bentuk persamaannya bisa diubah menjadi matriks demikian. Maka dari sini sudah kelihatan bagaimana mencari XY. Ingat ya soal yang tadi, ketika ada A, X sama dengan B, maka X sama dengan A inverse, ya betul, kalikan B. Nah, dari sini akhirnya ketemu berarti inverse-nya ya, inverse-nya. Nah, inverse-nya A, B, C, D ini diinverskan, dikalikan dengan P sama Q. Nah, dari sini bisa diperoleh bahwa 1 determinannya, kemudian kali adjoinnya, kemudian dikalikan P sama Q. Oke, kita coba ke contoh ya. Bisa diperhatikan di buku itu sudah ada, saya ambil yang sama saja. Misalnya ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari ini ya, 2x
min Y sama dengan 2, 3X plus 2Y sama dengan 17. Nah, ini menggunakan matriks ya. Nah, kalau yang diperintahkan itu menggunakan matriks, berarti kita sesuaikan dengan prosedur penggunaan matriks ya. Maka kita bisa jawab, ingat ya, dari ini kita bisa rubah menjadi 2, negatif 1, 3, 2. Kemudian ini variabel X sama Y sama dengan 2, 17. Meskipun mudah menggunakan eliminasi atau substitusi, tapi ketika ada perintah menggunakan matriks, maka kita juga harus menyelesaikannya dengan matriks. Oke, dari sini akan kelihatan bahwa X, Y itu bisa diperoleh dari langsung saja ya. Determinannya berarti 4 dikurangi negatif 3. Oke. Nah, dari sini dikalikan AJ-nya, berarti 2, 2, 1, negatif 3. Baru dikalikan 2 sama 17. Oke. Dari sini kelihatan 1/7 kali. Nah, ini ingat ya perkaliannya. Berarti 2 kali 2 tambah 1 kali 17. Negatif 3 kali 2 tambah 2 kali 17. Garis kali kolom. Diperoleh 1/7. Kemudian ini 4 ditambah 17, negatif 6 ditambah 14. Ya, dari sini akan diperoleh, maaf ini bukan 14 tapi 34 ya. Akhirnya diperoleh 1/7 dikalikan sini berarti 4 tambah 17 21, negatif 6 ini berarti 28. Oke. Dari sini bisa diperoleh bahwa 1/7 kali 21 1/7 kali 28 ya. Akhirnya diperoleh 3 sama 4. Oke, dari sini maka X sama Y itu ditemukan, jadi ya X-nya itu sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Kalau dibuat dengan himpunan penyelesaian pakainya kurung Kurawang ya, dimana 3,4 seperti ini. Ya, ini adalah untuk sistem persamaan linear dua variabel, dikatakan dua variabel ketika ada X sama Y. Ya, untuk selanjutnya coba kita gunakan bagaimana jika tiga variabel menggunakan matriks ya. Kita ambil contoh atau cara yang menggunakan determinan. Untuk yang menggunakan inverse bisa dipelajari sendiri. Jadi hampir sama ya, matriks 2 kali 2 sama 3 kali 3. Nah, ini untuk matriks 3 kali 3 kita akan gunakan dengan cara determinan. Untuk selanjutnya, bagaimana kalau menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan matriks ya. Nah, misalnya ada soal, di sini tentukan HP dari ini adalah matriks persamaan linear 3 variabel 2X karena ada X, ada Z, ada Y ya. Sistem karena lebih dari satu persamaan. Nah, di sini ada 2X tambah 4Z sama dengan 15 tambah 3Y dan seterusnya. Maka kita bisa ketika mau menyelesaikan dengan matriks, kita buat dulu dalam bentuk matriks ya. Nah, tapi sebelum dibuat matriks, kita harus rapikan dulu ya. Berarti kan 2X dikurangi 3Y tambah 4Z sama dengan 15. 3X dikurangi 5Y, yang ini 2Z ya, maaf.
kemudian dikurangi 2Z sama dengan negatif 12. Yang di sini adalah 4X ditambah 3Y min Z ya. Ya, rapikan dulu. Min Z sama dengan 39. Nah, kalau sudah rapi di sini X, Y, Z, maka kita bisa bentuk dalam matriks ya. Bentuk matriksnya adalah menjadi 2, negatif 3, 4, 3, negatif 5, negatif 2, 4, 3, negatif 1. Kemudian dikalikan X, Y, Z sama dengan adalah 15, negatif 12, 39. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa persamaan dari X, Y, Z itu bisa diperoleh dari inverse-nya 2, negatif 3, 4, 3, negatif 5, negatif 2, 4, 3, negatif 1, kemudian dikalikan 15, negatif 12, 39. Ya, kalau sudah kayak gini, ini inverse ya. Maka kita harus bisa mencari inverse-nya. Nah, coba kita cari dalam dalam bentuk determinan ya. Menggunakan determinan saja. Kalau untuk inverse silakan nanti pelajari sendiri. Nah, ketika menggunakan determinan, maka kita bisa determinannya adalah ini ya, 2, 3, 4, negatif 3, 5, 3, 4, negatif 2, negatif 1. Nah, perhatikan. Untuk mencari ini, ya, kita ambil dari yang 2 deret pertama ya, berarti 2, kemudian 3, 4, negatif 3, negatif 5, 3. Masih ingat ya? 2 kali negatif 5, negatif 10, berarti 10. Ditambah, ya, berarti 6, 6 kali 4, 24. Tambah 6 kali 4 kali 9 ya, 4 kali 9 36 ya, kurangi, nah ini berarti 9, kurangi 4 kali 3 12, berarti negatif ya tadi ya, kemudian dikurangi negatif 20 kali 4 berarti negatif 80. Kita bisa cari hasilnya. Jadi diperoleh hasilnya adalah, nanti bisa dilihat ya, berarti kalau 10 ditambah 24 ditambah 36 kurangi 9 tambah 12 tambah 80 diperoleh 153. Nah, ini determinan 1. Nah, coba kita cari bagaimana kalau determinan X ya. Determinan X itu artinya adalah bahwa di bagian X ya, berarti di kolom pertama itu kita ganti dengan yang ini ya. Jadi
Ini kan katakanlah ini X, ini Y, ini Z. Nah, di sini isinya 15, kemudian negatif 12, 39. Nah, baru yang kedua sama ketiga pakai yang ini ya. Di sini negatif 3, negatif 5, 3, 4, negatif 2, negatif 1. Nah, dari sini silakan dicari terkait dengan determinannya ya. Berarti 15, negatif 3, negatif 12, negatif 5, 39, sini 3 ya. Nah, dari sini kita ikuti lagi tadi aturan dari Sarus tadi ya. Ya, setelah dihitung maka diperoleh hasil 75 tambah 234 kurangi 144 tambah 36 tambah 90 tambah 190 ya. Hasilnya adalah 1071. Nah, ini untuk determinan X. Sedangkan kalau determinan Y, itu berarti Y itu kan di kolom kedua. Nah, kolom pertamanya kita masih tetap ya, 2, 3, 4. Nah, ini baru diganti 15, negatif 12, 39. Sini 4, negatif 2, negatif 1. Ambil dua kolom pertama, 2, 3, 4. 15, negatif 12, 39. Seperti tadi ya, dikalikan. Nah, maaf, sebentar. Berarti perhatikan, nah ini, kemudian ini, kemudian ini. Oke, kalau ditulis berarti di sini ada 24, kemudian ditambah negatif 30 kali 4 berarti 120, ditambah 12 kali 39 ya. Nah, ini ya, tadi setelah dihitung maka diperoleh hasilnya adalah 765. Nah, sekarang kita ke determinan dari Z, berarti kita ambil dua kolom pertama sama seperti di persamaan ya. 3 negatif 3, negatif 5, 3 ya. Negatif 5, 3. Yang sini 15, negatif 12, 39. Kita ambil dua kolom pertama, 3, negatif 5, 4, 3. Nah, baru kita gunakan yang tadi ya. Seperti biasa aturan Sarus yang mudah untuk mencari determinannya. Maka diperoleh jika tadi ya determinan Z, maka setelah dihitung akan diperoleh hasil nih ya, negatif 390 tambah 144 tambah 135 tambah 351 tambah 72 tambah 300, akhirnya 612. Nah, sekarang untuk yang terakhir kita bisa memperoleh nilai X ya, atau kita simpulkan dengan demikian. X itu adalah determinan X dibagi determinan. Ya, determinan X-nya tadi berapa? Ini ya. 1071. Determinan besarnya adalah ya 153. Y adalah DY per D. Z adalah DZ per D. Berarti ini sama
Nah ini ya 612, ini tadi 765. Maka ketika kita bagi, diperolehlah yang hasil pertama itu 7, 5, 4. Oke. Ya, jadi sudah diperoleh HT-nya itu adalah 7, X-nya ya, Y-nya 5, Z-nya 4. Ya, ini tadi yang sudah kita pelajari dalam mencari hasil dari himpunan penyelesaian sistem persamaan 3 variabel menggunakan matriks, dan saat ini kita beri contoh menggunakan determinan. Untuk yang inverse sudah kami beri contoh terkait dengan order 2x2. Untuk order 3x3 juga sama, tinggal bagaimana mencari determinannya ya, sama adjoinnya. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dengan demikian, materi matriks sudah selesai. Silakan bisa latihan soal atau uji kompetensi pada buku yang sudah diberikan ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.